Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 cara mengenai contoh operator, seleksi condition, nested if, looping for, dan while. Statement continue. Operator. Dalam bahasa pemrograman C++, operator adalah tanda yang digunakan untuk melakukan operasi. Operasi tertentu di dalam program. Dengan operator, kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi, bit, dan lain-lain. Sebagai pengenalan bagi sobat, terdapat istilah yang harus diketahui dalam bekerja dengan operator. Sebagai contoh, apabila terdapat statement seperti berikut ini. MD sama dengan 1 tambah 8, maka MD disebut sebagai variabel. Sama dengan disebut sebagai operator assignment, 1 dan 8 disebut sebagai operan. Tambah disebut sebagai operator aritmatika atau penambahan. 1 tambah 8 disebut sebagai ekspresi. MD sama dengan 1 tambah 8 disebut sebagai statement aritmatika. Operator assignment atau pengisian adalah operator yang digunakan untuk memasukkan atau mengisikan nilai ke dalam suatu variabel dalam C++. Operator yang digunakan untuk keperluan ini adalah operator sama dengan. Contoh, IN A sama dengan 20, B sama dengan 30. Pada contoh di atas kita memasukkan nilai 20 ke dalam variabel A dan 30 ke dalam variabel B. Operator sama dengan dapat digunakan untuk mengisi nilai dari berbagai macam tipe data, bisa berupa bilangan bulat dan real, atau boolean, string, karakter, maupun tipe data bentuk lainnya. Kondisi nested if. Percabangan dengan contoh program C++ untuk if berserang. Nested if bercabang if sendiri merupakan sebuah pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Kondisi tidak hanya satu saja, tapi bisa lebih. Pada kali ini kita akan membahasnya lebih detail dan kompleks dengan contoh program if berserang. Di layar ada gambar struktur if bercabangan, bisa dilihat. Perhatikan struktur if di atas. Apabila pada kondisi 1 bernilai benar, maka akan dilanjutkan dengan pernyataan if pada kondisi 1, artinya pada pernyataan kondisi 1 hanya akan dijalankan ketika kondisi 1 bernilai benar. Sementara bila salah muka akan dijalankan pada blok else. Perhatikan program C++ untuk bercabang di samping. Bisa dilihat di samping. Saya mendeklarasikan sebuah variabel umur dengan nilai 14. Selanjutnya akan dicek apabila nilai dari variabel umur tersebut kurang dari atau sama dengan 18. Jelas pada tahap ini kondisi tersebut terpenuhi karena 14 memang kurang dari 18. Selanjutnya program akan mengeksekusi pernyataan yang ada di dalamnya. Ternyata terdapat pernyataan if lagi di mana akan dicek apakah nilai umur kurang dari atau sama dengan 10. Kita tahu bahwa 14 lebih dari 10 sehingga kondisi ini bernilai false. Maka program akan menjalankan pada bagian blok else sehingga akan menampilkan output looping for. Pernyataan pengulangan for adalah pernyataan yang dapat memanipulasi aliran pengeksekusian CPU dan memungkinkan kita untuk membuat program yang berjalan dengan dinamis berdasarkan keinginan pengguna. Pernyataan pengulangan for berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang dan merupakan pernyataan pengulang yang sangat umum dan sering digunakan oleh para programmer C++. Secara garis besar, pernyataan for dan while memilih fungsi dan kerja mirip, tapi jika dalam pernyataan while dibutuhkan satu ekspresi sebagai conditional expression yang bertugas untuk penentu jalannya pengulangan, dan hal tersebut adalah perbedaan antara for dan while. For adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan akan terjadi. Pernyataan for dibutuhkan keyword. For untuk memulainya diikuti dengan 3 ekspresi di dalamnya tanda kurung. Setiap ekspresi dipisahkan dengan tanda titik koma. Ketiga ekspresi tersebut digunakan untuk penentu jalannya pengulangan. Masing-masing memiliki peran yang berbeda. Init statement umumnya adalah tempat di mana sebuah variabel didirikan dan diinisialisasi, karena tempat itu adalah tempat yang akan dievaluasi satu kali ketika pernyataan for dimulai. Conditional expression adalah sebuah ekspresi penentuan jalan
pengulangan yang merupakan bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean. Jika ekspresi bernilai 1 true, maka pengulangan akan terjadi, tapi jika bernilai 0 false, maka pengulangan akan berhenti atau pengulangan for akan diabaikan. An expression adalah tempat di mana sebuah ekspresi penaikan atau penurunan dari variabel pada init statement. Setelah pernyataan di badan pengulangan for dilakukan, maka an expression akan dievaluasi. Break dan continue. Dalam melakukan perulangan ada kalanya kadang kita ingin menghentikan perulangan di tengah proses atau melompat ke proses selanjutnya, seperti 1 ke 3 tanpa melewati proses 2. Ada 2 kata kunci yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut, yaitu break untuk menghentikan perulangan dan continue untuk melanjutkan perulangan ke proses selanjutnya. Break dan continue biasanya dikombinasikan dengan pernyataan if. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah. Contoh sebelumnya, break pada baris ke-8 hanya akan menghentikan perulangan for pada baris ke-5 dan melanjutkan ke perintah baris ke-13. Jadi intinya adalah break hanya akan menghentikan sebuah perulangan, bukan keseluruhan perulangan dalam perulangan bersarang. Perulangan yang di luar perulangan baris ke-5 akan tetap berlanjut dan kembali ke perulangan baris ke-5 lagi. Contoh kasus lainnya adalah ketika user diminta memasukkan input sampai kondisi tertentu pada perulangan tanpa batas. Misalkan user diminta memasukkan nilai integer dan perulangan akan berhenti jika nilai integer yang dimasukkan adalah 0. Bisa dilihat di gambar di bawah. Selanjutnya adalah kata kunci continue yang digunakan untuk melakukan keperulangan selanjutnya. Berikut contoh penggunaan continue. Bisa dilihat di samping sebelah kanan. Pada contoh di bawah, perintah setelah baris ke-8 akan dilewatkan tidak dijalankan dan kembali ke baris ke-4 untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya jika nilai variabel i adalah bilangan genap.